Ya, teman-teman, hari ini kita masuk ke babak kedua ya. Tapi sebelumnya, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, ini bukan rekomendasi saham, tidak ada kelas ya, itu tambahan ya. Nanti saya tambahin di sini ada satu lagi nih. Tidak ada grup ya. Jadi saya hanya di YouTube aja, teman-teman ya. Saya akan tetap berkomitmen sejak dibangun channel ini, saya berkomitmen tidak ada dimanapun media sosial dan tidak akan buka kelas dan tidak akan merekomendasikan, hanya memberikan updatean aja buat emiten-emiten yang ada teman-teman. Adapun nanti kayak yang berpotensi mungkin ya, berpotensi untuk ditargetkan akan kita bahas untuk ditargetkan sahamnya teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih yang selama ini support ya, baik berupa super thank gift ya, terima kasih selama ini suka memberikan super thanks ya. Terus yang telah memberikan like, nge-share video sama nge-subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, channel ini hanya channel biasa saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja bahas. Selanjutnya ada AFEK ya. Apexindo. Apexindo ini target penurunan sudah ditembus sama dia ya. Kita hapus. Nah ini dia sambil berjalan, MA10 nya masih menuju ke bawah dan ada tanda-tanda lagi penurunan ke angka 118 ya. 118 adalah target penurunan berikutnya. Ini juga si kepala kamar sudah nongol. Apakah ada tanda-tanda kenaikan di sini? Kita lihat, kita gedein dikit. Ya, ada di sini teman-teman. Di sini ada target untuk kenaikannya 128 teman-teman ya. Itu adalah target kenaikan berikutnya. Apakah ke bawahnya ada? Kita cek di sini teman-teman di garis 3 ya. Apexindo. Nah, ini kita 10 tahunan deh. Apexindo itu pernah menyentuh ke 3000 1795 dan transaksi yang paling aktif itu di tahun-tahun berapa nih? Tahun 2021-an ya dia aktif ya. Covid ya, pas Covid aktif. Nah, habis aktif dia tahun 2022 dilongsorin kembali ya. Nah, ini belum naik lagi semenjak tahun 2023 ya. Ini ada kesempatan teman-teman naik ya ke angka 299 ya untuk si Apexindo ini. Untuk penurunannya kita lihat ada di 86. Kita cek apakah sudah menarik penurunan. Ada teman-teman di angka 100. Ini adalah target penurunan di angka 89 juga ada. Jadi ini lagi posisi downtrend, maka berhati-hatilah teman-teman ya. Teman-teman santai saja ketika MA10-nya masih begini. Jangan mengambil keputusan apapun gitu ya. Tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan untuk AFEK ini ya. Nah, untuk sementara ini masih ada pembuangan daripada bandar lokalnya ya. Perhatikan bandar lokal ngebuang ya dari tanggal 11 Desember. Kita lihat untuk bandar lokal yang terakhir ngebuang siapa? Ada si YP, GR, XL, YBMG yang nerima, CC, AZ, XC, KKN. KK udah bagus teman-teman, LG juga sudah bagus. PD juga sudah bagus yang nerimanya, walaupun di sini bagian juga daripada retail, cuman biasanya kakak sama LG suka dibarengi sama bandarnya teman-teman ya. Mungkin ini bandar daripada luar daripada APEC ini ya. Untuk foreign masih cenderung liburan teman-teman, terakhir yang ngambil tanggal 24 Desember 28 juta saja ya. Jadi untuk foreign ini sementara ini tidak ada aktivitas apapun. Jadi lagi santai dulu nih gitu si foreign juga masih belum pada datang teman-teman ya untuk transaksi di pasar Indonesia ini. Lanjut ada IATA grup MNC ya. IATA ini garis 50-nya ya. Terus-terusan dipermainkan sama si IATA ini, yang saya yakin sih kalau grup-grup MNC karena ada bandarnya ya santai aja teman-teman. Si IATA ini kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara kena si Komo lewat. Santai teman-teman, kita berusaha santai di bursa ini teman-teman, jangan sampai teman-teman udah merah marah-marah mulu jadi gitu ya. Kita cari di sini IATA itu kadang-kadang karena kebanyakan apa namanya emiten nomor 1 aja santai ya teman-teman. Kalau nomor 1 santai artinya juga lagi diupayakan gitu kan untuk naik ke atas. Cuman dia tidak mau lagi gitu, akhirnya ke bawahnya lagi untuk ngambil lagi barang di bawah. Perhatikan daripada bandar lokalnya terus ngambil. Saya yakin sih kalau bandar lokal sudah ngambil sudah aman lah teman-teman ya. Dia juga akan bebas dari FCA. Saya yakin ini akan bebas daripada FCA teman-teman ya. Karena kecenderungan bandar ngambilnya ada lah teman-teman. Kita perhatikan dari tanggal
sini aja ya, jangan jauh-jauh ya. Tanggal 9 Desember aja kita perhatikan, tanggal 9 Desember. Nah, nih si lokalnya ya. Lokal si AI sudah ngambil, oke sudah ngambil, MG sudah ngambil, AG udah ngambil. Ini broker bagus semua teman-teman yang ngambilnya. Jadi si IATA ini dipastikan bisa lolos daripada FCA-nya ya. Kenapa? Karena nih punya MNC, punya bandar. Yang namanya punya bandar pasti kecenderungan pengen punya barang di bawah, nanti jual di atas-atasnya. Jadi teman-teman kalau punya IATA lebih baik nanti setelah FCA bebas baru teman-teman bisa ngambil. Kalau yang belum lepas atau belum istilahnya belum terjual ya, tunggu aja teman-teman, sampai diantrikan aja, karena si AI juga sebagai bandarnya di IATA ini juga ikutan untuk ngambil. Ini kan bandarnya yang sesungguhnya ada si EP gitu, si EP masih jualan teman. Nanti kita kalau si EP sudah ngambil banyak, mungkin si IATA ini bisa dipermainkan lagi untuk dimainkan di harga normalnya ya. Cenderung walaupun istilahnya di FCA dia terus diambil daripada bandarnya, karena yang bisa melepaskan daripada FCA untuk kategori 1 itu hanya bandar teman-teman ya. Tidak dipungkiri bukan apa namanya, bukan fundamental gitu ya, tapi bandar lah yang mengeluarkan. Maka saya tidak akan menghitung di sini gapnya yang tersedia, cuma saya akan memperhitungkan di sini bandarnya isiannya ada atau tidak untuk sebuah emiten yang masuk ke FCA ya. Lanjut, ada ADCP ADCP 50 perakan. Nah, ini sementara masih diambil sama teman-teman kita nih dari bulan Desember ya. Kita cek deh bulan Desembernya ya, tanggal 2. Nah, di nego ada nggak? Di nego sudah ada 21.000 lot si AZ, ketemu si AZ ya, harga 50. Berarti si AZ ini bandar teman-teman. Biasanya kalau bandar harganya 50 ya 50 aja gitu, kecuali kalau ada perjanjian biasanya bisa di bawah ataupun bisa di atas gitu teman-teman ya. Nah, kita cek untuk regulernya, ternyata yang banyak ngebeli itu teman-teman kita. Jadi harap bersabar aja, karena pungutan daripada bandarnya hanya waktu tanggal 4 November aja ya, 4 November sampai berapa nih? Nah, sampai tanggal 8 November. Sementara itu mereka hanya menahan aja, tapi tidak menutup kemungkinan karena smart money juga sudah mulai masuk banyak. Nah, ini kadang-kadang yang tidak terdeteksi tiba-tiba peng aja ke atas teman-teman ya. Bandar Foreign cenderung masih ada di dalam. Perhatikan Bandar Foreign sejak dia ngambil 18 Oktober ya. Jadi si Bandar Foreign masih ada di dalam untuk ADCP. Harap bersabar aja. Kenapa? Kadang-kadang tidak terdeteksi tiba-tiba naik aja gitu ya untuk saham 50. Karena mereka suka ngasih kejutan teman-teman ya. Secara pengambilan juga teman-teman kita tidak terlalu banyak kok ngambilnya teman-teman ya. Hanya sekitar ribuan aja, nggak sampai ratusan ribu gitu yang ngambilnya. Oke teman-teman, untuk ADCP harap bersabar aja. Bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign juga masih ada di dalam. Smart money juga sudah mulai pada masuk ya. Mudah-mudahan ada kejutan untuk si ADCP ini bisa di up ya. Lanjut INPC. INPC ini teman kita sempat cut loss di sini tanya. Cut loss. Betul ya, kita lihat untuk INPC ini untuk tiga garis di posisi ya. INPC. Ya betul teman-teman, kemarin sudah harga tertingginya, sekarang lagi diturunkan melebihi target, melebihi garis tengahnya ya. Ya kalau teman-teman kalau udah seperti ini ada bandarnya teman-teman. Sebenarnya kalau bandar-bandar teman-teman istilahnya nyangkut di atas juga kejemput, cuman harus nunggu lama ya. Ini aja diturunkan dari tahun 2021 ya. Betul teman-teman, kalau istilahnya teman-teman punya apa namanya ya, punya strategi cut loss ya, gunain aja teman-teman ya. Gunain aja biar nanti teman-teman bisa pindah ke email pindah ke emiten lain ya, nanti teman-teman bisa cuan di situ ya. Cuman kalau yang anti cut loss teman-teman nanti perhatikan aja. Kalau mau average ya angka 73 aja ya. Kalau nggak dikasih kesempatan di angka 450-nya ya dikasih di 73 aja juga sudah bisa average teman-teman. Karena itu adalah harga murahnya teman-teman. Beberapa kali dia tembus di harga murahnya. Kalau ini kan harga termurahnya. Kesini juga sebenarnya di 50 juga sering dia teman. Artinya ini saham gocapan ya. Ketika dia udah ke atas pasti dikembalikan lagi ke gocap. Maka teman-teman kalau ngambil INPC ini digocap aja ya. Kenapa? Karena kecenderungan dia ke gocap lagi ya. Kemudian kecenderungan setelah digocap dia di up. Nah, seperti itu teman-teman untuk INPC. Makanya saya bilang ini saya aja sampai menurunkan ke angka 54 teman-teman untuk penurunannya. Nah, biasanya dalam penurunannya ada kenaikan ya. Kita cek deh 30% biasanya. Nah, udah sekitar 53% ya. Di sini di up-nya berapa persen?
Nah 36% kan di up kan. Nah teman-teman biasanya per 30% atau enggak per 50% di sini harus 20% di sini ya. Ya harusnya nih di up sih teman-teman, harusnya di up dikit kita bisa ke angka 1246 aja gitu ya. Di up dikit nanti turun lagi ya. Seperti itu biasa kebiasaannya, walaupun setiap penurunan pasti ada kenaikan dikit. Nah itulah yang tidak bisa menyamai kenaikannya sampai harga sini. Nanti ini bagian keduanya sudah dia di bawah baru bisa nyampe sini ya. Tapi biasanya kalau dalam penurunan pasti ada kenaikan dikit ya, mungkin bisa ke arah 252 ya sebenarnya untuk INPC. Tapi sekarang teman-teman lebih baik hindari aja dulu karena MA10 nya sudah melengkung banget ya, udah jauh daripada candlenya ya. Ini juga walaupun ada tanda-tanda kenaikan, cuman kalau MA10 sudah begini ya ini artinya mau ke bawah gitu ya. Nah untuk sementara ini kemarin bandar Foreign dia sempat jualan dan ngambil lagi tanggal 27 Desember ya. Di tanggal 27 Desember ini si bandar Foreign ngambil ya. Siapa yang ngambil? Ada AK, ada ZP ya, ini yang ngambil ya. Si SQ juga ada 16,5 ribu, 6,5 ya. Lumayan ngambilnya teman-teman ya. Si AG kesekapingan tadi ya. 3 hari ini sekapingan 0 soalnya di sini. Nah ini teman-teman biasanya ada kenaikan sementara, manfaatin aja teman-teman ya. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil per hari ini. Per hari ini bandar lokal ngambil ya. Ada si KK, CP, YP, YJ ya, bagus yang ngambilnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ada kenaikan sementara ya, manfaatin aja itu untuk kenaikan sementaranya. Saya punya di garis penurunan di angka 183. Kalau teman-teman mau ngambil tunggu aja mas sebelumnya di bawah candle, biasanya itu ada tanda-tanda kenaikan walaupun tidak. Karena ini kan nanti kenaikan ini adalah setelah dia cenderung di bawah ke bawah teman-teman, ke arah 68 ke 70 gitu, kalaupun ke angka 54. Karena di sini 54 itu ada area untuk ditebus teman-teman ya. Nah ini juga sama nih, area untuk ditebusnya 109. Seperti inilah teman-teman tanda-tanda penurunan. Lebih baik teman-teman nanti kalau mau average ataupun teman-teman dia sudah ke atas ya udahlah. Emang teman-teman harus seperti itu karena bagian dari strategi cut loss itu ada teman-teman ya. Ada yang memberikan strategi cut loss teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk INPC ini betul hati-hati karena sudah overnya, artinya harus ada penurunan. Penurunannya bisa ke angka sampai ke 77 gitu ya. Saya aja menurunkan ke angka 54. Tetapi biasanya suka ada kenaikan sementara. Makanya kalau teman-teman istilahnya ada kenaikan sementara, manfaatin aja untuk keluar teman-teman ya. Bisa jadi kenaikan sementara bisa ke angka 252 nya teman-teman ya. Karena si bandar Foreign sudah mulai akumulasi lagi. Oke, INPC seperti itu ya. BTPS. BTPS keren teman-teman, MA10 nya sudah mulai di bawah candle. MA10 sudah di bawah candle. Ini juga target udah mulai sama teman-teman di sini ya. Target kenaikan di sini saya tidak punya ada di sini teman satu nih target kenaikan nih. Nih. Ya, 941 itu target kenaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bebas dari 1941-nya. Nanti di sini ini ini ada gap teman-teman di 901 ya. Sama mungkin ini biarin aja, kalau sini kan support ya. Nah, di sini nih di 8 berapa nih? 898 adalah gap teman-teman yang mudah-mudahan sih bisa nutup gap dulu gitu ya. Tapi kalau mau ke atas ya silahkan aja. Kalau dia turun ke bawah tunggu aja di 897-nya untuk menutup PR yang ini ya, untuk gap ini ya. Isian bagaimana? Isian sudah mulai dipungut sama bandar Foreign. Nah, bandar Foreign sudah masuk ya 20 Desember. Nah, kita lihat 20 Desember ini sudah mulai masuk 20 Desember. Kita lihat Foreign. Nah, ada RX teman-teman, bagus ya. RX sudah ngambil 5,4 miliar. Mudah-mudahan si Bank Syariah BTPN Syariah ini bisa di up ya. Target saya di 1418 teman-teman untuk BTPS. Jadi teman-teman yang nyangkut santai saja. Saya aja menarikkan ke 149 1400-an ya. Ini saya si kepala merah. Kalau teman-teman wah ini ketinggian, turunin tensi 1200 teman-teman ya. Bisa jadi ke arah situ. Soalnya harga wajarnya aja 1300 ya. Jadi kalau teman-teman ke 1200 aja masih bisa kekejar teman-teman ya. Santai aja yang nyangkut di sini ya. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sama sudah ngambil dari sejak tanggal 19-nya ya. Kalau untuk bandar lokal tanggal 19-nya. Siapa yang ngambil? Ini RX sudah bagus teman ngambil. Ada YP, DH, CC yang paling banyak YP. Walaupun sini bagian daripada ada retailnya, cuman YP biasanya suka dimasuki sama bandar juga ya. YP, DH, KK juga sudah dimasuki sama banyak. Apalagi ya sudah masuk teman-teman ya.
Ini mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya antara si bandar lokal ataupun Poren gitu berkolaborasi untuk mengap harga bisa sampai ke angka 1000 ya. Soalnya di sini saya tidak punya tahanan lagi ya. Hanya di angka 1000 aja di sini. 1001, 1002 lah ya. 1000 lah. Arah 1000 mungkin bisa ke arah situ ya untuk BTPS ini. Hati-hati penurunan ada mana? Oh, ini udah tidak ada penurunan lagi. Santai ya teman-teman ya. Berarti cuma ini doang. Kalau kejebol ini kita akan tunggu lagi penurunan di harga berikutnya. Mudah-mudahan sih tidak kejebol ya di 874-nya ya. Udah murah banget ya soalnya. Oke, teman-teman untuk BTPS seperti itu ya. Ada ini buat target kenaikan sama penurunan katanya. Oke, kita lihat. Nah, ini target penurunannya sudah terjebol. Ya udah, kita kejebol udah sampai situ. Perhatikan teman-teman, MA10 itu masih berada di atas kan. Artinya masih ada penurunan ya. Masih ada penurunan secara MA. Saya sudah tidak punya tahanan lagi teman area sini. Hanya ada tahanan di area 131. Jadi saya akan menunggu konfirmasi biasanya. Saya akan menunggu konfirmasi daripada candle yang akan datang. Nah, MA10 kan masih di bawah candle teman-teman ya. Masih di atas candle artinya masih downtrend. Cuman ada cumannya. Perhatikan per hari ini asing masuk 473 juta ya. Kita cek untuk hari ini aja ya. Sementara hari ini aja si asing siapa yang masuk? Ada CC yang masuk, BKZPAK. Ini CC yang mimpin. Saya kalau CC yang memimpin suka agak gembira teman-teman ya. Nikmatin aja teman-teman kenaikan sementaranya ya. Kalau dia tidak bisa menembus MA10-nya, perhatikan di sini berapa persen di sini. Ya, saatnya dia ada kenaikan sementara, teman-teman. Yang nikmatin aja kenaikan sementaranya. Soal CC sudah mulai masuk lagi ya. Kalaupun selamanya naik nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Karena di 284 ada target saya, sama di angka 297 target saya. Di sini ada nggak tanda-tanda kenaikannya? Oh, ada teman-teman ya, bisa ke arah sini teman. Nah, nih ini ada target kenaikan di 208 teman-teman ya. Di sini juga ada nih target kenaikannya di angka 227. Karena kalau sekarang sih masih posisi downtrend dulu teman-teman, hati-hati aja. Saya tidak punya ini dulu. Oh, ini gap teman-teman nih. Ini gap teman-teman ya. Jadi bisa ke 154 teman penurunannya ya. Tapi masih di bawah di atas harga IPO ya. Harga IPO kan di sini teman-teman 100 perak ya. Ini Bandar Poren sudah ngambil lagi teman-teman ya untuk si buat ini ya. Apalagi buat ini kan kemarin itu emang diambil sama konglomerat katanya gitu ya. Jadi 10 juta lot kita cek deh dari tanggal 12 November di baru keluar berapa. November tanggal 12 kita all kan. Baru 1.400.000 dari 10 juta. Wah, masih ada kemungkinan naik teman-teman ini ya. Masih ada kemungkinan naiknya, padahal naiknya juga bisa enak nih, bisa ke atas ini kan. Karena target kenaikan lebih banyak daripada target penurunannya teman-teman ya. Apalagi si Poren sudah mulai ngambil. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi teman-teman. Walaupun tadi ada pembuangan, tapi bandar lokal dari tanggal 24 Desember dia sudah mau ngambil. 24 Desember. Mana 24 itu? Nah, 24 nih. Ada DR, ada PD ya, ada teman kita yang ngambil selama 3 hari ini si DR sama PD ngambil ya. Walaupun sekarang ada pembuangan, tapi biarin aja. Yang penting si Poren sudah ngambil lagi. Semenjak dia jualan si Poren ngambil lagi. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman untuk buat ini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk penurunannya di 154 ya. Mudah-mudahan dikasih kenaikan sementara dulu ya, bisa ke angka 210 atau enggak ke 226 ya, bisa ada kasih situ ya untuk target kenaikannya. Tapi untuk penurunannya bisa sampai ke angka 132 dan 154 153 untuk buat itu. Lanjut ada Adro. Adro keren teman-teman. Bandar lokal sama bandar Poren sudah ngambil ya. Bandar lokal dan Poren sudah ngambil, cenderung dia bagus teman-teman nih. Ya, target kenaikan di kita guys 22572 ya. Target kenaikannya nih. Target kenaikan biasa, tapi target utamanya ada di angka 4000 sama di angka 3670 ya. Ini gap sangat lebar banget, pasti ketutup lah teman-teman ya. Hari ini tuh Bandar Poren masuk 19,95 miliar ya. Jadi gede banget teman-teman untuk
si porennya masuknya ya. Kita siapa yang masuk? Ada BB, ini broker keren teman-teman. BB masuk, AKM masuk, CC masuk, LG masuk. Tapi yang saya suka itu si BB masuk teman-teman. Ketika sebuah emiten dimasukin sama si BB dan ngambilnya banyak, kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi si Adro kesempatan ke atasnya ada, bisa sampai ke level terdekatnya di 2700 ya. 3600 ya santai aja teman, ini juga belum kesampaian 2700 ya. Yang dekat-dekat aja dulu 2600 teman-teman ya. Seperti itu. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil ya. Ngambil berapa nih? BB lagi bandar lokal. Wah, ini kecenderungan udah teman-teman, ini up teman-teman ya. Walaupun turun biarin aja, tapi untuk up-nya pasti lebih besar teman-teman. Penurunan itu cuma berapa kan ini juga. Ya, mudah-mudahan sih ini mendingan naik aja gitu kan. Walaupun si MA10-nya masih di bawah, masih di atas karena cuma sudah mulai nyentuh ya. Artinya tanda-tanda kenaikannya ada. Ini juga sebenarnya ada tanda penurunan ya teman-teman ya. Cuman ya kecenderungan mereka seperti biarin aja. Mungkin kenaikan dulu dikit untuk ke 2700, dan kalau turun lagi bisa ke angka 2400 nggak jadi masalah ya. Yang penting istilahnya bandar lokal dan pernah sudah ngambil lagi. Nah itu kabar keren teman-teman ya untuk Adro ini. Oke teman-teman, untuk Adro seperti itu ya. Lanjut ada IBOS. Ini IBOS lagi bagus teman-teman ya, posisinya lagi bagus. Cuma sayang banget IBOS itu, perhatikan lama. Nah, ini ternyata kenaikan IBOS ini gap teman-teman ya. Ini kita hapus dulu ya gap ini ya. Kita gap dulu, kita hapus, tanda-tanda kenaikan sudah dihapus. Nah, saya pikir lebih baik dia ke arah sini dulu teman-teman, turun dulu ke arah. Nah, ketiga-tiga aja dulu turun tuh teman-teman, itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Walaupun ini sudah MA10-nya sudah di bawah candle, cuma dia naiknya nggak bagus, gap teman-teman. Lebih baik dia turunin ke bawah lagi ya. Bahkan saya pikir lebih baik ke angka 26 aja, angka 27, 26 lah, 27 untuk menutup semua PR-nya, biar nanti ke depannya enak untuk naiknya, tidak punya PR di bawah. Nah, saya pikir seperti itu. Kecuali kalau bandarnya ingin meninggalkan PR, dia suatu saat akan kesini lagi. Nah itu teman-teman. Gak usah khawatir jadi teman-teman kalau turun ke bawah, karena untuk istilahnya menjemput PR-nya. Ini juga kenaikan gap teman-teman ya. Jadi harap hati-hati ya. Apalagi soalnya si bandar lokal dan poren cenderung sekarang jualan teman. Penghabisan kayaknya ini. Dreng, jualan berapa? 40.000 lot. Si bandar lokal jual 40.000 lot teman-teman aja bulan ini apa hari ini ya. YJ, PG, KK ini semuanya bandar ngebuang. Nah, yang moodnya broker bagus, XA sama MG. MG biasanya dia suka jualan besoknya, biasanya kalau sudah MG ngambil sekarang, besoknya suka jualan ya. Jadi saya pikir lebih baik turun ke bawah dulu ya untuk si IBOS ini ya. Bukan saya tidak mau ke atas, tapi lebih baik turun ke bawah untuk apa? Menutup gapnya lagi. Kalau gapnya sudah ketutup, nah itu akan lebih baik. Walaupun MA-nya si MA10-nya masih sudah di bawah candle, cuma lihat, perhatikan, dia masih menuju ke bawah teman-teman, tidak ceng ke atas gitu, dia masih menuju ke bawah. Artinya ini lagi pingin saya itu ke bawah aja gitu, ke 26 aja gitu ya. Kalau nggak ke 26, ke angka 33 deh gitu. Sementara ini biarkan ini PR untuk kedepannya, nggak jadi masalah. Biar nanti teman-teman pas ngangkat ke di atas itu enak dia ya. Nah ini smart money sudah mulai masuk. Nah inilah poren juga, poren ya. Poren udah dibuang sama AK 100.000 lot, cuman diambil 7.000 teman-teman sama si CC. CC jualan kan nih? CC jualan 32, artinya si CC ngambil banyak gitu ya. Dibanding pengeluarannya cuman berapa gitu kan. Nah smart money sudah mulai ngumpul nih, artinya kan kalau smart money kan bisa ngambil dari broker mana aja gitu kan. Nih ada XAMG, bisa XL, bisa XC kalau untuk smart money itu. Cenderung dia bebas brokernya teman-teman. Nah itulah biasanya yang jadi lawan daripada bandar teman-teman ya, bandar lokal ataupun pernah lawannya biasanya smart money biasanya seperti itu. Ini smart money sudah mudah masuk, tanda-tanda ini juga belum jualan ya, artinya smart money masih ada di dalam teman-teman ya. Smart money masih ada di dalam. Yang mudah-mudahan sih besok diturunin lagi dikit aja ke tiga-tiganya ya, untuk menutup gapnya. Kalau mau naik ke atas lagi, bisa ke atas. Sudah murah banget teman-teman ini untuk IBOS ini ya. Ini saya suka teman-teman sama si IBOS itu, dia cenderung ngikutin ngikutin MA10-nya di atas candle. Ini mudah-mudahan tanda-tanda kenaikan. Cuman ya ini si bandar lokal sama polen masih jualan. Kalau bandar polen ini ada pungutan aja kan lebih keren lagi ya. Lanjut ada PSDN scalping kita untuk scalping.
Nah teman-teman kalau sudah begini gimana ini ya. Nah teman-teman kalau udah ini scalpingan aja ya, kita PSDN. PSDN sempat dibahas ya, penurunan sampai 70 ya. Cuma habis itu dia tidak ada yang ngasih tahu lagi ya. Nah PSDN-nya baru naik sedikit teman-teman. PSDN selama 10 tahun ini baru naik sedikit teman-teman. Bisa ke angka 168 nih teman-teman, kalau enggak ke angka 127 teman-teman ya, ini kenaikannya ya. Ini juga bagus teman-teman, step 1, step 2, ini mudah-mudahan jadi step 3 lah ya. Walaupun ada koreksi biarin aja teman-teman ya. Saya punya sih enggak sih? Oh enggak punya saya di sini ya. Kita lihat dulu deh arah kenaikannya. Bisa ke arah mana? Ini harga di sini ya. Yang terdekat aja sini teman-teman nih, angka 109 ya. Sama di angka sini 124. Ini tanggal apa ini? Tanggal keramat ya. Sempat dibahas tanggal 26. Nah teman-teman itu area penurunan di situ. Terus seperti di sini juga penurunan teman-teman di 73-nya. Itu udah lama teman-teman, ini nggak dibahas ya. Ini kita lihat penurunan dulu deh ya. Berapa nih? 178 penurunan. Udah kelewati semua ya. Nah berarti yang kelewati cuma satu doang, ini doangnya di 70 ya. Sama di sini ya, satu lagi 73. Nah ini kan sudah terlewati, maka biarin aja. Nah ini juga tanda-tanda penurunan juga ada teman-teman di sini nih, di angka 74-nya itu ada penurunan, ada open gap ya, ekor hijau. Nah kalau sekarang manfaatin aja teman-teman untuk scalpingnya, bahwa bisa ke angka 109 gitu ya. Nah ini si Foreign juga sebenarnya sudah jualan, cuma masih ada barang di dalam, jadi kecenderungan ke atasnya ada ya. Bandar lokal apalagi dia ngambil per hari ini. MG lagi, MG harus jualan, biasanya ngambil sekarang besok jualan, biasa seperti itu teman-teman untuk MG itu ya. Teman-teman itu juga ngambilnya cuma sedikit, artinya YU FJ itu yang paling banyak. Yang mudah-mudahan besok bisa langsung peng ke atas dulu, baru kalau kembali silahkan aja gitu ya. Bisa mungkin ke angka 109-nya, kalau enggak 124-nya. Berapa persen ya ke 124? Ya cuma 23% buat mereka teman-teman. Benar Foreign juga sudah masuk, siapa ini? Kita cek ya. Tanggal 19 Desember. 19 Desember. Kita untuk Foreign. CP teman-teman. Si Foreign ini CP ya. Kita lihat gross. CP jual 1000. Masih ada banyak teman-teman. CP masih banyak, cuman harganya dia di bawah. Jadi jualan di harga berapa aja dia laku pasti teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita lihat apa namanya, sejarah. Kita lihat sejarah. Nah ini ada sejarahnya, dia naik teman-teman. Dia akan open gap ke atas, manfaatinnya open gap ke atas nih teman-teman. Ketika dia naikin sebuah barang emiten, dia cenderung open gap langsung, maka manfaatin aja itu. Kalau untuk scalping manfaatin aja ya PSDN itu. Oke lanjut, untuk PSDN seperti itu. PC, nah PC ini katanya merosot katanya ya. Nah untuk PC biarin aja teman-teman, MA 10-nya juga sudah mulai mendekati candle ya. Mungkin ini tanda-tanda akan kenaikan, bisa jadi teman-teman ya. Cuma untuk sekarang ini ya lebih baik teman-teman harap tenang aja ya, karena tanda-tanda penurunannya sudah dilihatkan kembali sama dia itu di area sini teman-teman nih. Ya di 88 itu ada penurunannya. Ini harus digerain dulu nih, kalau nggak digerain suka nggak pas 88 ya. Nah teman-teman ini lagi terus masa-masa pembuangan, jadi teman-teman ikutin aja MA 10-nya ya. Bila MA 10 masih di atas skandal, artinya teman-teman masih dalam posisi pembuangan. Adapun kenaikan kadang-kadang hanya sementara aja. Kemarin sempat disuspend, dia tidak berani lagi menunjukkan, takutnya kalau disuspend yang kedua kali ya bisa jadi ini kena FCA ataupun disuspend selama seminggu. Jadi mereka cenderung didatarin aja terus teman-teman ya. Bisa seminggu teman-teman didatarinnya. Nanti kalau sudah cukup lagi dia akan jualan lagi teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman untuk PC ini, karena PC ini yang suka saya bilang ini lagi dioper ke pasar teman-teman ya, lagi dibuang teman-teman, lagi dibuang ke pasar karena kenaikannya sudah tinggi banget ya. Nih sudah tinggi banget ke angka 600, setengahnya kemarin sedikit. Nah harusnya kan ada kenaikan di sini ya, tapi tidak mau gitu ya. Aja dia dijebloskan.
Nanti tunggu aja kalau mau ngambil ada pungutan lagi daripada Bandar Lokal dan Poren, dan cenderung nanti SMA 10-nya di bawah candle. Jangan coba-coba walaupun sudah di bawah seperti ini, jangan coba-coba ngambil karena area penurunannya saya tidak punya area penurunan sebelah kirinya. Ya, untuk ganjalannya saya tidak punya, hanya ada di angka 88 aja untuk penurunannya. Tapi kecenderungan untuk di sideways-nya mungkin di sini agak panjang karena takut dia kena FCA, kecuali kalau si Bandar Lokal atau si Porennya mau ya udahlah FCA akan aja, saya mau istirahat, nah bisa jadi seperti itu gitu kan. Tapi tenang, tanda-tanda kenaikan kalau dia sudah mulai naik lagi bisa ke angka 99, 180 sama 237, itu adalah tanda kenaikannya. Tinggal tunggu aja pungutan daripada Bandar Lokal dan Poren. Biasanya kalau Bandar Lokal dan Poren jualan, teman ada yang nerima. Nah ini yang nerima teman-teman kita, andaikan broker-brokernya broker keren aja ya, kayak AHA atau FS yang paling banyak, AG gitu, kalau nggak MG yang banyaknya aja. Teman kita kan yang paling banyak teman kita yang ngambil untuk tanggal 2 ini, tanggal 19 malam ini ya, tanggal 19 ini yang ambil teman-teman kita yang kekhawatiran seperti lebih baik kalau mau average tunggu aja MA 10-nya di bawah kena teman-teman ya. Di sini walaupun ini sudah bawah tapi tidak menutup kemungkinan dia punya strategi bikin mengambil di bawah, lebih bawah lagi teman-teman ya, untuk CPC ini. Oke, ada DFAM. Ini kenapa DFAM? Akum katanya, akum. Akumulasinya katanya. Ini di 50 ya. Nah, ini untuk Bandar Lokal cenderung liburan Bandar Lokal sampai Bandar Lokal liburan teman-teman ya, tanggal 12 Desember. Kita lihat ya tanggal 12 Desember. Ini kenapa sih ini Bandar Lokal aja liburan nih? Teman-teman kita, teman-teman yang banyak ya, walaupun sini ada pengambilan daripada bandarnya cuma 2.000 ya, bisa jadi dia nyapa di YP sih. Kalau bandar ini saya pikir sih YP jadi bandar, walaupun retail tapi di dalamnya suka ada bandarnya ya. Nah ini juga kenaikannya saya tarikan ke angka 58, terakhir di sini tidak ada kenaikan, mungkin ke 52 ya, 52 terlalu sedikit ya. Tapi di sini belum ada lihat tanda kenaikan lagi ya teman-teman ya. Nah ini Smart Money sudah mulai masuk teman-teman, dan Poren belum keluar. DFAM bisa diangkat, ya bisa diangkat. Kenapa? Karena Bandar Poren belum keluar, Smart Money sudah mulai masuk. Nah kadang-kadang kalau ada Smart Money sudah mulai masuk, kadang-kadang suka tiba-tiba diangkat, peng aja ke atas. Ini tidak ada aktivitas teman-teman di per hari ini ya. Si bandarnya, kenapa dia? Ya tuh malah 20 biji satu gitu. Artinya ini seperti yang terlantarkan. Tapi kadang-kadang kalau yang lagi terlantarkan begini, kadang-kadang enak gitu naiknya, peng aja gitu teman-teman, tanpa taling aling-aling tiba-tiba naik aja nih, bisa ke 57 gitu tah. Kalau istilahnya kalau saham yang seperti terlantarkan sebenarnya mulai ini nih tiba-tiba diangkat ke 55 gitu kan. Padahal di sini diterlantarkan gitu ya. Nah mudah-mudahan ini juga sama kecenderungan dia tuh seperti yang menelantarkan, padahal dia diam-diam mau menaikin. Nah, Smart Money juga sudah mulai ngumpul ya, mudah Smart Money sudah mulai ngumpul, di FAMN bisa di up ya. Harap bersabar aja teman-teman. Orang yang bersabar itu yang paling beruntung teman-teman ya. Pani katanya, ini Pani bisa enggak katanya ke 19.000 katanya. Tunggu sebentar, udah berapa biji yang saya bahas. Ini Pani baru ditanyain lagi ya. Ini pada tanda kenaikannya sudah terlewati teman-teman di Pani. Nah kalau Pani bisa ke 19.000, ini karena teman-teman baru dibahas lagi ya. Perhatikan Pani itu punya teman-teman di sini nih. Punya apa namanya? Masih kepala merah 19.200. Apakah BK 19.000? Ya, saya yakinkan iya teman-teman. Kenapa? Satu, si Pani itu kan saya bilang punya ketokohan, terus dia punya bandar ya, walaupun isinya kebawahin lagi ya malah dihapus ya, walaupun dikebawahin lagi pasti tarik ke atas lagi, karena target seorang bandar ataupun seorang istilahnya seorang apa ya, ketokohan yang punya nama gitu ya, targetnya itu harga paling setinggi-tingginya, nanti targetnya itu ya stock split teman-teman ya. Nanti dibagi lagi, nanti taikin lagi, seperti itu kecenderungan. Perhatikan tahun 2024 ini udah naik lah ya, tahun 2020 bulan Desember ditaikin lagi. Nah bisa Januari ini bisa naik lagi, karena setiap punya step. Walaupun ada penurunan ya, untuk menyiasati biar tidak kena istilahnya biar tidak kena penalti dari bursa ataupun peraturan dari bursa gitu ya.
Nah seperti itu teman-teman, walaupun ada penurunan ini hanya dijagain aja gitu kan untuk si Pani ini. Oke teman-teman, karena kecenderungan seperti itu teman-teman. Jadi saham-saham yang punya ketokan, punya bandar, ya kecenderungan pasti akan ditaikin seharga tinggi-tingginya. Maka saya bilang di sini harga bandar udah. Ini harga bandar teman, 24.000 sama 58 itu harga bandar sudah. Jadi untuk ke 19.000 bisa teman-teman, untuk si Pani malah bisa lebih ini teman-teman, bisa ke 20.000 bisa ya. Perhatikan daripada bandar lokal dan forennya. Jualan aja di harga tinggi, ngambil juga di harga tinggi. Nih jualan di sini teman, harga tinggi kan. Nanti diambil lagi di harga tinggi, artinya sudah dapat duit, beli lagi di harga tinggi. Nah itu kecenderungan seorang tokoh ya, ketokohan seperti itu. Jadi nggak usah di istilahnya ini mah pasti ke angka 19.000 teman-teman ya. Jadi kalau pingin si Pani ketika dia di bawah aja teman, mungkin ke area 12.000 udah ambil aja gitu kan. Nanti juga naik ke harga tertingginya lagi teman-teman ya. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, contoh ke 6.000, pasti dibawa lagi ke atas lagi kok untuk si Pani ini teman-teman ya. Kenapa? Karena dia ketokohan dan pasti ada bandarnya. Kalau ketokohan teman, dia akan menjaga trahnya gitu kan. Nah ini per hari ini 24 miliar ya si bandar foreign itu ngambil. Untuk si bandar lokalnya ada 1.000 lot ya yang diambil. Di CP ada YU ya, broker bagus semua kan yang ngambil ya, teman-teman kita yang ngebuang gitu kan. Teman kita juga banyak yang ngambil, ternyata di sini hampir 11 miliar teman-teman ngambil, teman-teman kita banyak duitnya juga teman-teman kita. Kalau digabungin kayaknya bisa bikin istilahnya nge-under veteran IPO kayaknya teman-teman tuh harusnya ya. Nah, di sini untuk si forennya ada si AK, BB lagi emang BB CC ini luar biasa, walaupun dia terdeteksi sebagai istilahnya foreign KW gitu ya, tapi dia punya performa bagus. Ini karena foreign KW itu jadi dia ngambil brokernya broker lokal tapi KTP-nya KTP foreign ya, KTP luar gitu ya. Nah ya seperti itu teman-teman ya. Jadi si Pani ini ke 9.000 ya pasti ke 11.000 tenang aja untuk si Pani mah teman-teman ya. Cuma yang saya bilang seperti itu teman-teman, si Pani itu ketokohan dan pasti ada bandarnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi ke saham berikutnya, ke bagian 3, karena sudah tidak muat nanti di kolom itunya, kolom judulnya teman-teman kalau saya bahas terus ya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di bagian ketiga. Ciao.